Light Rail Transit atau LRT resmi beroperasi pada 28 Agustus 2023. Sejumlah warga yang sudah menggunakan LRT mengaku merasa nyaman. Meski begitu, LRT dirasa kurang efektif bagi warga yang penumpang yang tengah terburu-buru. Pihak LRT mengaku lamanya waktu tunggu kereta disebabkan oleh sejumlah transit yang belum beroperasi secara maksimal. Untuk membahasnya, kita langsung tergabung kembali dengan Pak Joko Setio Warno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat. Pak Joko, kita kembali tersambung. Semoga aman ini sinyal ya Pak ya. Pak Joko, tadi Anda sempat mengutarakan pernah ikut uji coba. Kalau Anda melihat uji coba waktu itu seperti apa gambarannya Pak? Ya, saya sudah ikut beberapa kali uji coba ya. Uji coba yang statis, artinya dianggap full penumpang, namun dia hanya berupa pasir, ya itu yang statis. Kemudian dinamis, juga pernah mengikuti ya sendirian dan bahkan dengan presiden juga ada. Pada situ ya masih lancar lah. Tapi yang belum saya ikuti adalah bagaimana pada saat uji dinamis penumpangnya full. Artinya penumpangnya ya banyak yang berdiri dan duduk enggak. Nah ini tampaknya belum terjadi. Bisa jadi ya ini sebenarnya masuk kategori uji coba juga. Persoalannya kan sudah membayar, meskipun Rp5.000 termasuk membayar, sehingga masyarakat sebagai konsumen merasa bahwa mereka juga berhak mendapat pelayanan yang baik. Nah oleh sebab itu saya pikir untuk lebih membuat nyaman masyarakat ya mungkin tarifnya untuk sementara dikurangi dari Rp5.000 ya. Sebenarnya kalau tanpa pemasukan kita juga kasihan juga, operator ini juga agak mendapatkan, sudah lama menunggu beroperasi, pengeluaran uangnya juga cukup banyak tapi belum bisa mendapatkan. Tapi di sisi lain memang penumpang juga butuh ketepatan waktu, terutama pada saat jam sibuk ini. Nah ini bisa memang mengganggu sistem. Tapi secara umum memang teknisi yang bekerja di sini, terutama di TPTK, mereka sudah menyiapkan juga orang-orangnya ya untuk sigap lah menghadapi hal-hal yang memang segera ditangani. Memang kereta ini kan berjalan tanpa ada masinis, tapi tentunya masinis juga tetap ada di situ dan itu juga dalam kondisi tertentu bisa untuk membantu geraknya kereta ini. Ya, banyak persoalan yang dicatat oleh warga Pak Joko. Kalau Anda hal krusial apa yang dalam waktu dekat harus disempurnakan Pak? Selain tadi meminta agar dikurangi 5.000 tadi untuk tarifnya. Yang jelas itu ini ketepatan waktu. Memang kan sesuai dengan rencana kan headway-nya 6 menit. Kalau dari ujung ke ujung nanti sampai dengan Cawang bisa 3 menit karena dia pertemuannya di sana. Nah ini kalau sampai 30 menit memang terlalu lama. Memang kami melihat belum seluruh keretanya difungsikan. Ya. Apalagi kalau pas pintu keluarnya ada kendaraan pas, kalau tidak. Tapi pada saat uji coba kemarin ya saya lihat pas juga gitu kan. Nah ini juga perlu menjadi perhatian. Saya kira untuk lebih masyarakat tadi merasa nyaman tentang ya ini anggap uji coba ya 5.000-nya dikurangi aja atau mungkin sementara waktu bisa juga cuma Rp1 dulu. Karena sebenarnya uji cobanya pada intinya belum selesai. Ya, kita perlu waktu, kita bandingkan aja MRT. MRT itu uji cobanya setahu saya hampir 1 tahun. Baik. Ini tidak jauh beda kemarin dengan LRT Sumatera Selatan. Selatan malah lebih pendek lagi. Ya muncul masalah juga gitu kan. Lalu begitu. Dan ini juga pelajaran bersama nanti bagaimana untuk kereta cepat. Jadi jangan terburu-buru untuk cepat diresmikan. Boleh diresmikan nggak apa-apa. Tetapi nanti ya jangan suruh bayar dulu, gitu loh. Baik. Ya, biar penumpang full gimana caranya. Makanya kalau sudah bayar itu mesti ada rasa kecewa lah dari konsumen ya. Sudah pasti seperti itu. Ini kan pernah juga dicatat ya Pak ya oleh Wakil Menteri BUMN, ada salah desain konstruksi jembatan lengkung atau long span. Apakah ini mempengaruhi ya Pak ya, laju LRT ini melambat hingga membuat kondisinya memburuk pada hari ini juga? Nah kalau itu mungkin berbeda ya, karena coba ini anggap aja seperti jembatan, jadi tadi udah di atas,
sehingga dia butuh rekomendasi sertifikasi dari Komisi Jembatan dan Terowongan oleh Kementerian PU, dan itu sudah diberikan, termasuk juga longspan pada lengkung. Ya, memang tidak bisa di hari lengkung ini karena kondisi tata guna lahan dan sebagainya, sehingga harus ada lengkungan seperti itu dengan air yang lebih kecil. Kalau saya tidak salah di sana ada 10 longspan, tapi tidak terasa kan karena jari-jarinya lebih besar. Kalau yang kemudian memang lebih kecil, sehingga di sana kalau namanya melengkung itu kalau kecepatannya sama akan muncul namanya gaya sentrifugal. Untuk biar tidak terlempar dia pasti kecepatannya berkurang, itu 20 km per jam. Saya kira nggak jadi masalah. Toh ini sudah ada jaminan dari Komisi Jembatan dan Terowongan. Ya wajar lah kalau kita membelok pada lengkung yang airnya kecil mesti kita pelan-pelan kan. Ini juga sama seperti itu. Nggak mungkin dengan lengkungnya airnya kecil kecepatan sama dengan yang lurus. Gitu. Baik, terakhir Pak, yang Anda catat di lapangan, apakah semua stasiun LRT ini sudah terintegrasi belum ya dengan transportasi lain sehingga memudahkan para warga untuk menggunakan LRT ini? Kalau stasiun-stasiun yang berada di wilayah kota Jakarta nggak jadi masalah. Ya, ada integrasi dengan Transjakarta, ada Mikrotrans, ada yang terintegrasi dengan KRL, itu yang stasiun Cikoko dengan stasiun KRL Cawang terintegrasi, di bawahnya juga ada. Cuman untuk yang stasiun yang berada di luar Jakarta ini masih jadi problem. Ya, bagaimana menghubungkan kawasan-kawasan perumahan yang jumlahnya ya ratusan itu, ya, terhubung dengan stasiun yang terdekat. Karena kalau warga masyarakat membawa mobil satu persatu, itu lahan parkirnya tidak cukup. Ya, selain tidak cukup juga akses jalannya beberapa stasiun ke arah Bekasi itu kecil. Makanya kami kemarin dapat informasi juga, katanya tahun depan nanti akan diadakan feeder, ya, feedernya itu akan digratiskan lah, itu bagus juga. Jadi pembahasan ini sudah lama Pak, sudah 2 tahun yang lalu mengajak Pemdanya. Sayangnya Pemda yang Bodetabek itu kurang respon, ya, terhadap kebutuhan masyarakat, ini jadi problemnya. Ya, kami sudah ingatkan ini yang jadi problem, makanya ini harus dibuat feedernya harus bagus, ya, ke semua kawasan perumahan-perumahan yang ya radius 5 km lah. Nah, sehingga mereka nanti mudah point to point dari rumah ke stasiun, termasuk juga kami sarankan tarifnya. Tarifnya itu totalitas kalau dari rumah kembali ke rumah itu kalau bisa jangan lebih dari 50.000, jadi kurang dari 50.000 lah dari rumah. Syukur-syukur memang kalau ada penyediaan feedernya gratis, itu lebih baik. Sehingga sangat membantu sekali warga masyarakat yang benar-benar mau beralih menggunakan angkutan umum dari kawasan-kawasan perumahan-perumahan yang ada di Bodetabek. Gitu. Baik, semoga Pak Joko ya, para pemangku kepentingan menonton dialog ini bisa mencatat apa yang menjadi kekurangan, dievaluasi, dan bisa dihimpun evaluasi tersebut di lapangan akan dibenahi. Terima kasih Pak Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat bersama kami di Newsroom. Assalamualaikum, selamat malam Pak Joko. Waalaikumsalam, selamat malam.